ya. Mulai dari cuci tangan, siapin alat Pertama, kemudian minta ibu untuk buang air kecil atau kandung kemih. Setelah itu ibu balik, ukur berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan dulu, baru itu tiduran. Ibunya jelaskan tujuannya. Tujuannya sama, memeriksakan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tujuan mengetahui kondisi ibu setelah melahirkan. Jadi kalau tadi mengetahui kondisi ibu dan janin, kalau yang ini kalau yang tadi mengetahui kondisi ibu dan janin selama kehamilan, kalau yang ini mengetahui kondisi ibu setelah melahirkan, hanya kondisi ibunya, ya. Kemudian jaga privasi, keamanan, atur posisi, sama ya seperti tadi. Kemudian ukur tanda vital. Nanti kalau ujian tetap ukur tanda vital. Kemudian keadaan umumnya tampak baik, kesadaran fokus medis. Setelah itu kepala sama seperti tadi ya, nggak saya ulang lagi lah. Mata juga sama, hidung sama, telinga, leher sama. Hanya bedanya di wajah. Biasanya sudah ada yang hilang plasmografia darumnya, tidak tampak habis lahiran, tidak tampak plasmografia darum. Hiperpigmentasi di leher juga sudah berkurang, jadi sudah tidak menjadi hitam lagi. So, ya, bedanya itu aja. Kemudian di dada sama seperti tadi ya, untuk inspeksi dada, palpasi dada, transfusi sama okultasi. Di payudara juga, justru di payudara pemeriksaan ASI tadi, kolostrum ya, namanya ASI yang pertama kali. Jadi itu harus dicek, wajib. Tarik keluar baru ke atas. Nah, itu harus. Hiperpigmentasi areola biasanya masih ada, ya, biasanya masih gelap warnanya di areola. Kemudian di abdomen, nah ini yang bedanya nanti di abdomen. Kita akan periksa bagian perutnya ya, Bu ya. Oke, di bagian perut ini diinspeksi. Ya, yang pertama adalah ada luka bekas operasi nggak? Takutnya ibunya operasi besar atau bekas operasi sebelumnya pernah gitu ya, ada luka bekas operasi atau tidak. Kemudian biasanya linea nigra masih ada, striae gravidarum ini biasanya tidak hilang sepenuhnya karena akan meninggalkan bekas, ya, menyisakan bekas striae gravidarum. Kemudian sudah diinspeksi, kita auskultasi di sini. Kalau pada ibu kami tadi nggak di auskultasi ya, nanti ketukar lagi sama nadia atau di. Jadi kalau pada postpartum wajib kita dengarkan isi khususnya. Khawatir ibunya konstipasi, belum berani buang air besar, takut gitu ya, apalagi kalau robekan sampai ke anus. Nah, ini harus kita dengarkan. Isi khusus kita bagi 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 ya. Dengarkan di setiap kuadran mana yang terdengar paling keras. Misalnya di sini yang paling keras, baru didengarkan selama 1 menit. Dengarkan selama 1 menit. Jadi nanti jam tangannya ya kalau dipakai, taruh di sini jam tangannya, karena kan nanti mau langsung dibuka semua. Setelah itu, setelah konsultasi di sini khusus, oh ya tadi tetap ya ada cuci tangan di situ juga pakai handscool. Baru kita periksa involusio uteri. Involusio uteri adalah proses kembalinya rahim ke kondisi semula seperti sebelum hamil. Ya, jadi si rahim yang tadinya sebelum hamil kan posisi rahimnya ada di dalam rongga panggul. Ketika hamil kan dia semakin besar, pundusnya kan sampai atas ya tadi ya, pundusnya sampai atas. Nah ini harusnya kan dia turun kembali lagi ke dalam rongga panggul. Ini namanya involusio uteri. Ya, untuk involusio uteri kita tidak lagi pakai untuk alat-alat ya, ada otaknya tidak lagi pakai linek, nggak dipakai, dan hidlah ya nggak dipakai. Ya, jadi ini aja alatnya. Karena PFU-nya kita pakai itu dengan jari. Kalau tadi kan pakai nilai, ya pakai jari. Caranya kita raba dulu. Ini umbilikalnya nih ya. Nah, kita raba dulu 3 jari di umbilikal dan 3 jari di atas umbilikal. Ini bagusnya pakainya tekuk juga, ya. Kemudian mana yang teraba keras, misalnya ada di atas nih, berapa jari dari umbilikal? Misalnya 1 jari dari di atas umbilikal.
ekspansinya, kemudian kontraksinya. Kalau teraba lunak berarti kontraksinya lemah. Kalau teraba keras berarti kontraksinya kuat. Dan satu lagi adalah posisi. Apakah posisinya di sentral atau lateral? Lateral itu di samping. Jika kita raba seperti ini, dia agak menyamping nih, di samping, tapi lateral posisinya, ya. Nah, sekarang untuk tinggi fundus, komanya ada di mana? Kalau ibu baru lahiran ya, ibu baru lahiran sampai dengan 12 jam postpartum, itu biasanya dia masih satu jari di atas umbilical. 12 jam sampai 24 jam postpartum setinggi umbilical. 1 hari setelah melahirkan ya, 1 hari postpartum itu 1 jari di bawah umbilical. 2 hari berarti 2 jari di bawah umbilical. 3 hari postpartum 3 jari di bawah umbilical. 1 jari ini adalah 1 cm. Ya, jadi 1 cm di bawah umbilical, 2 cm di bawah umbilical, 3 cm ada yang begitu, ada yang jari 3 jari di bawah umbilical. Hari ke-7 dia berada di pertengahan antara umbilical dan si fisis. Fisis ada di tengah-tengah. Hari ke-7. Hari ke-9 ini sudah tidak bisa teraba karena dia sudah masuk lagi ke rongga tanggul. Itu normalnya. Kayak kalau pasien udah hari ke-11, ke-12 sih nggak usah dicari lagi tinggi fundusnya, nggak akan teraba. Ya, normalnya. Kalau dia masih 2 hari postpartum kan harusnya 2 jari di bawah umbilical. Dia masih 1 jari di bawah umbilical. Ini kenapa? Kita lihat jangan-jangan kandung kemihnya penuh. Kalau kandung kemih penuh ini bisa mendesak ke atas. Atau jangan-jangan ada benda asing sisa plasenta atau tumor yang mendesak ke atas. Sama seperti posisinya ada di samping. Kenapa? Normalnya dia ada di tengah, di sentral. Kenapa dia ada di lateral? Sama, bisa jadi desakan kandung kemih yang penuh, atau ada tumor, atau ada sisa benda asing seperti tadi sisa plasenta. Misalnya kandung kemihnya kosong tapi masih di atas, ini biasanya pasien harus di USG lagi, dilihat ada apa sih di dalam vaksinnya, atau dia nggak turun-turun. Biasanya kalau ada sisa plasenta ya dikeluarkan gitu ya. Nah, kontraksi. Kalau kontraksinya lemah, teraba lunak, itu ibu harus segera dimasak begini. Muter, iris searah jarum jam. Putar begini. Makanya kalau ibu postpartum sering disarankan mengusap ya supaya teraba keras. Dia kalau lunak, ibu bisa perdarahan banyak. Toto meninggal begini karena dikira kayak biasa. Gitu ya, padahal perdarahan saking banyaknya. Jadi sering mengusap ini supaya kontraksinya kuat. Karena kontraksinya membantu proses involusio, kembalinya si rahim tadi. Sudah di involusio tadi, kemudian adalah distensi mana ya, kita cek. Cek distensi cukup ditekan begini aja. Teraba keras atau tidak? Kalau keras berarti penuh nih. Kemihnya. Oke, tidak teraba keras ya Bu ya, tadi sudah buang air kecil. Nah, kalau masih penuh, mungkin tadi dia kamar mandi nggak buang air kecil, atau bisa jadi sudah penuh lagi. Setelah itu pemeriksaan diastasis rectus abdominalis, itu yang nggak boleh ketinggalan pada ibu postpartum yang membedakan. Pemeriksaan diastasis rectus abdominalis, caranya kaki ditekuk seperti tadi ya, mau periksa echo atau kaki ditekuk, bantalnya diangkat. Posisi bantal ya, ibu harus di posisi bantal tanpa bantal. Oke, sudah. Kemudian ibu nanti ikutin mereka saya. Kalau saya bilang angkat kepalanya, ini angkat kepala sambil tahan nafas sambil lihat ke perut. Sekuat ibu aja. Kalau ibu nggak kuat, ibu boleh tidak nafas. Sambil tahan nafas, lihat ke perut ya Bu ya. Yuk. 1, 2, 3. Angkat kepalanya. Angkat sendiri ya kepalanya. Ya, dia akan mengangkat ini. Lihat ke perut. Nah, ini kita meraba di daerah PX. Ada regangannya. Seperti cekungan kayak gini ya. Berapa jari masuknya? Apakah 2 jari, panjang dan lebarnya? Ya, normalnya tidak lebih dari 5 jari. Kalau dia meregang lebih dari 5 jari, sarankan ibu senam nafas. Jadi diastasis rectus abdominalis itu adalah untuk mengetahui peregangan otot abdomen. Ketika dia hamil kan otot meregang, ya. Kemudian selama ini kan harusnya kan dia kembali.
Kalau pada yang belum wanita-wanita yang belum melahirkan itu rapat ototnya. Tapi kalau kemudian dia hamil dia melebar. Ini harusnya si otot ini kembali. Cuma nggak bisa rapat lagi seperti wanita yang belum melahirkan. Tapi paling nggak rapat tidak lebih dari 5 jari. Nah ini jarak pergaulan ini yang akan kita hitung dengan gestasi seksual abdominal. Kalau dia meregang sekali, sarankan ibu 6 ya, ini normal ya bu ya, tadi 2 jari ya sama lebarnya. Sudah, pakai bantal lagi. Kalau ibunya nggak kuat, ketika angkat begini, dibuang lagi. Oke, nafas lagi bu, lakukan lagi, boleh kayak tadi. Kalau SC gimana bu, kalau sakit jangan dipaksakan. Tunggu ibunya sudah pulih, sudah tidak merasakan sakit. Ya, kemudian pemeriksaan after pain dan distensi abdomen. After pain cukup ditanyakan saja. Ibu masih suka ada mules di bagian perutnya, kram atau rasa tidak nyaman. Ya, itu adalah after pain, rasa perut mules, kram, tidak nyaman di bagian perut itu adalah hal yang normal pada ibu postpartum. Artinya kontraksinya bagus dia, sedang bekerja turun untuk si rahim. Tapi kalau dia tidak merasakan, nah ini harus kita raba nih, kemudian lunak kontraksinya. Ya, jadi ditanyakan aja untuk after pain. Kemudian untuk distensi abdomen kita lihat perutnya apakah membesar karena kelebihan cairan, atau misalnya dia takut mau buang air kecil. Misalnya kan ada yang gitu habis lahiran takut mau buang air kecil. Nah, kita lihat ada pembesaran dari abdomen, tidak ada distensi abdomen. Sudah, kemudian kita ke kaki, di ekstremitas. Nah, di ekstremitas sama seperti tadi pada ibu hamil. Bedanya dia ada pemeriksaan Homan, tanda Homan atau Homan sign. Ya, periksa tanda Homan itu mengetahui apakah ada tromboflebitis atau tidak di bagian kaki. Caranya, kakinya diangkat, tangan ini pegang bagian bawah lutut. Ya, pegang bagian bawah lutut. Nah, yang ini menepuk. Sakit nggak bu? Yang daerah betisnya ya. Ini pegangnya di bawah lutut. Ulang. Tangan kiri pegang bawah lutut, tangan kanan menepuk telapak kaki. Bawah betis sakit nggak bu? Oke, tidak ya. Satu lagi. Sakit bu di bawah betisnya? Tidak. Normalnya pasien tidak mengatakan sakit. Kalau dia mengatakan tidak sakit berarti Homan sign negatif. Tapi kalau dia bilang sakit, berarti Homan sign positif atau tanda Homannya positif. Kalian mungkin suka lihat di kasus tanda Homan positif garis positif, berarti kanan kirinya positif, satu tanda sakit. Kalau positif berarti dia ada tromboflebitis. Tromboflebitis akan terjadi ketika ibu kurang berdiri saksi, hanya tiduran saja. Jadi kalau ketemu pasien dengan Homan sign positif, anjurkan untuk mobilisasi. Oke, sudah. Kemudian kita ke genetalia. Genetalia sama seperti tadi, posisinya diatur dulu di totomi ya. Setelah itu kita cek kebersihannya ya. Kalau karena dia pasti pakai pembalut atau ya biasanya pakai pembalut ya, dibuka dulu, dilihat kebersihannya, kemudian di di jahitannya ya kita buka. Biasanya kalau misalnya nggak kelihatan itu sambil miring, sambil cek hemoroid itu suka kelihatan jahitan anus ya. Tapi begini juga nggak apa-apa, dilihat jahitannya apakah ada tanda-tanda reda atau tidak, tanda-tanda infeksi. Kalau pasien SC jangan nyari jahitan, nggak bakal ada. Jadi jangan bilang ada tanda reda di vaginanya kalau nggak ada jahitan. Kalau SC justru yang kita lihat tanda redanya di sini, di luka operasinya ada tanda infeksinya juga. Reda itu apa? Pemerahan, redness ya, edema, bengkak, ekimosis, kebiruan atau memar di daerah sekitar jahitan, discharge, keluar, pus ya. Kalau darah ya pasti ada darah karena lokea kan. Kemudian approximation, perapatan jahitan atau ada jahitan yang terlewat tidak ya. Perapian jahitan itu adalah tanda-tanda infeksi. Kalau dia ada kemerahan, kebiruan, bengkak gitu ya, ada nanah yang keluar atau pus, kemudian ada jahitan yang tidak rapat atau jahitan terlewat, itu adalah tanda-tanda infeksi. Cek tanda redanya. Kemudian lokeanya kita lihat. Kalau dia baru hari ketiga, 1 sampai ketiga kan masih rubrak ya, masih merah.
merahnya agak gelap gitu ya, merah. Nah, dilihat warnanya, kemudian konsistensinya. Biasanya kalau rubra itu dia masih stolsel ya, masih ada gumpalan-gumpalannya. Kemudian jumlahnya biasanya lebih banyak ya, seperti darah head ya, baunya juga khas seperti darah head. Dan ada perdarahan atau tidak. Perdarahan ini kita lihat dari jumlah pembalutnya, udah berapa kali ganti, apakah penuh terus. Kalau sekitar lebih dari 500 cc berarti dia sudah kategori perdarahan ini. Kemudian apa lagi? Hemoroid, sama seperti tadi ya, periksa hemoroid sudah. Kemudian terminasi, sampaikan hasil pemeriksaannya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Dalam hasil pemeriksaannya kesimpulannya normal semua ibu, dalam batas normal semua. Kemudian saran saya karena semua dalam batas normal. Tapi kalau ininya positif boleh disarankan mobilisasi. Kalau misalnya ininya tadi regaman diastasisnya lebih dari 5, boleh disarankan 6 dibahas gitu kan. Karena ini dalam batas normal semua. Saran saya ibu banyak konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi supaya luka jahitannya cepat sembuh. Jangan ada makanan yang dipantang ya bu ya, makan ikan, telur boleh, karena kan ada orang tua yang bilang jangan makan ikan, jangan makan telur gitu ya. Selagi ibu tidak ada alergi, tidak ada yang dipantang, kecuali ada alergi ya. Kalau nggak ada alergi semua boleh. Justru ikan dan telur semuanya protein yang tinggi untuk proses penyembuhan luka, itu boleh disarankan. Untuk terminasi seperti tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan atau butuh sesuatu silahkan tugas belnya, saya ada di next station. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Antena dan post. Enggak, Bu.